Apa yang terjadi pada kita adalah hukuman ilahi atas pengkhianatan kita kepada Ottoman. Dia mengkhianati Ottoman dengan bersandar pada Inggris dalam mimpinya untuk mendirikan Kekaisaran Arab dan menjadi pemimpinnya. Namun, ketika dia menyadari bahwa dia telah dimainkan dan digunakan, sudah terlambat. Dia tidak bisa lagi mengembalikan penyesalan besar yang dialami sebelum menghembuskan napas terakhirnya, bersama dengan tanah semenanjung Arab dan Timur Tengah yang hilang karena pengkhianatan dan ribuan tentara kita yang gugur. Inilah kisah hidup Sarif Hussein yang dimulai dengan menjadi budak dari ambisi tak terkendalinya dan berakhir dengan penyesalan dan kekecewaan besar. Sarif Hussein, yang nama lengkapnya adalah Hussein bin Ali al-Hashimi, lahir di Istanbul pada tahun 1852. Dia berasal dari keluarga kuno yang ditugaskan untuk melindungi Mekah. Dia tinggal di Mekah selama masa pemerintahan kakeknya dari tahun 1856 hingga 1858 dan kemudian kembali ke Istanbul. Pada tahun 1861, setelah kematian ayahnya, dia pergi ke Mekah untuk tinggal bersama pamannya, Emir Abdullah, dan menyelesaikan pendidikannya di sana. Selama tinggal di Mekah hingga tahun 1893, dia mengembangkan hasrat untuk kemerdekaan Arab dan melakukan beberapa intrik. Kedekatannya yang berlebihan dengan Inggris dan karakternya yang ambisius yang tidak meyakinkan menarik perhatian Sultan Abdul Hamid Han. Akibatnya, dia dipanggil ke Istanbul pada tahun 1893 dan diangkat sebagai anggota Dewan Negara, sebuah jabatan penting tetapi pasif. Dia dan keluarganya dipaksa tinggal di kondominium yang ditunjuk untuk mereka, dan dia tidak diizinkan meninggalkan Istanbul selama 16 tahun. Namun, pada tahun 1908, setelah deklarasi konstitusi kedua dan pengambil alihan kekuasaan oleh Ittihad dan Teraki, dia diangkat sebagai Emir Mekah menggantikan pamannya yang meninggal, meskipun keputusan ini tidak dapat dipahami. Pada awalnya, Sarif Hussein tampak setia kepada Ottoman dan Khalifah. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisinya sebagai emir dan memastikan bahwa emir tetap berada di keluarganya. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa Ottoman telah berada dalam masa kemunduran selama bertahun-tahun dan bahwa kekuatannya di dunia Arab semakin berkurang. Dia bermimpi mendirikan Kekaisaran Arab dengan bersandar pada Inggris jika ada kesempatan. Pada periode ini, dia mulai menjalin hubungan dekat dengan Inggris melalui putranya Abdullah dan melakukan kontak dengan Kitchener, komisaris tinggi kerajaan Inggris di Mesir. Kemudian, agen rahasia Inggris yang terkenal, Lawrence, turun tangan dan memimpin proses tersebut. Pada tahun 1916, Sarif Hussein dan putra-putranya, Faisal dan Abdullah, memulai pemberontakan melawan Ottoman dengan dukungan Inggris. Pemberontakan ini berhasil dan Sarif Hussein menyatakan kemerdekaan Arab. Namun, Sarif Hussein tidak dapat memenuhi mimpinya untuk mendirikan Kekaisaran Arab. Inggris tidak memenuhi janjinya kepada Sarif Hussein, dan wilayah yang dijanjikan kepada Sarif Hussein dibagi antara Inggris dan Prancis setelah perang. Sarif Hussein meninggal pada tahun 1931 di Amman, Yordania. Dia meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial. Dia adalah sosok yang penting dalam sejarah Arab modern, tetapi dia juga bertanggung jawab atas banyak tragedi yang menimpa dunia Arab. Pada saat itu, Inggris berupaya meningkatkan pengaruhnya di semenanjung Arab, yang kaya akan sumber daya minyak dan merupakan jalur laut penting menuju India. Meletusnya Perang Dunia I dan keterlibatan Kekaisaran Ottoman di pihak Jerman mendorong Inggris untuk mengambil tindakan. Inggris menyadari keinginan Sarif Hussein untuk memberontak melawan Ottoman dan mendirikan kerajaan Arab. Inggris melihat Sarif Hussein sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka di semenanjung Arab. Pada awal 1915, Inggris menjalin kontak dengan Sarif Hussein dan menawarkan bantuan jika dia bersedia memberontak. Sarif Hussein setuju dan meminta bantuan berupa uang, senjata, amunisi, dan perbekalan. Setelah negosiasi yang intens, Inggris dan Sarif Hussein mencapai kesepakatan. Sarif Hussein setuju untuk memberontak melawan Ottoman dan memberikan imtiaz kepada Inggris atas negara Arab yang baru berdiri. Sebagai imbalannya, Inggris berjanji untuk membantu Sarif Hussein mencapai tujuannya. Pada tanggal 17 September tahun 1916, Taif jatuh ke tangan pemberontak. Dengan demikian, semua kota penting di Hijaz, kecuali Madinah, jatuh ke tangan pemberontak. Sementara itu,
Pasukan Ottoman yang bertempur melawan Inggris juga harus menghadapi pasukan Arab yang dipimpin oleh putra-putra Sarif Hussein. Akibatnya, pasukan Ottoman yang sudah sedikit jumlahnya di wilayah tersebut semakin terdesak. Pada tanggal 2 November tahun 1916, Sarif Hussein memproklamasikan diri sebagai Raja Arab. Namun, rasa terkejutnya yang paling besar adalah saat ini, karena Inggris dan Prancis menyatakan bahwa mereka hanya mengakuinya sebagai Raja Hijaz pada tanggal 3 Januari tahun 1917. Inggris yang telah memujuk Sarif Hussein untuk memberontak dengan janji bahwa dia akan menjadi raja dan khalifah semua orang Arab, sebenarnya telah membagi seluruh Timur Tengah di antara mereka sendiri dengan perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani dengan Prancis pada tanggal 16 Mei tahun 1916, 20 hari sebelum pemberontakan Hussein dimulai. Setelah pemberontakan, Sarif Hussein semakin menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan oleh Inggris. Hubungan antara Sarif Hussein dan Inggris pun semakin memburuk dari tahun ke tahun. Setelah Perang Dunia I, hubungan antara Sarif Hussein dan Inggris semakin memburuk setelah dia menolak untuk menerima perjanjian Versailles. Alih-alih mewujudkan impiannya akan sebuah kerajaan Arab yang besar yang dia perjuangkan dengan mengkhianati Ottoman, Sarif Hussein tidak dapat mencegah pembentukan banyak negara Arab kecil di bawah mandat Inggris dan Prancis. Dari tanah yang dirampas dari Ottoman, 7 negara yang terpisah didirikan. Meskipun dia menyatakan dirinya sebagai khalifah setelah penghapusan kekhalifahan di Turki pada tanggal 6 Maret tahun 1924, tidak ada yang menganggapnya serius dan dia dikecam di seluruh dunia Islam. Inggris pun telah selesai dengan Sarif Hussein. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1924, Ibn Saud Abdul Aziz, pendiri kerajaan Arab Saudi saat ini didukung oleh Inggris, mengakhiri masa pemerintahannya dan mengirimnya ke pengasingan di Siprus. Kehidupan pengasingan Sarif Hussein berlangsung hingga tahun 1930, ketika dia sakit dan pergi ke putranya, Abdullah, yang saat itu menjadi Emir Yordania. Dia meninggal setahun kemudian pada tanggal 4 Juni tahun 1931 dan dimakamkan di Yerusalem. Kutukan pengkhianatan Sarif Hussein tidak hanya terbatas padanya, tetapi juga pada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tidak ada dari anak-anaknya atau cucu-cucunya yang dapat meninggal dengan tenang di tempat tidur mereka. Beberapa meninggal di meja operasi selama operasi bedah sederhana, beberapa lainnya meninggal dalam kecelakaan mobil yang mencurigakan, dan beberapa lainnya dibunuh secara brutal setelah digulingkan dalam kudeta. Beberapa lainnya ditembak dalam upaya pembunuhan, dan beberapa lainnya kehilangan akal sehat dan menghabiskan 19 tahun di rumah sakit jiwa sebelum meninggal di sana.